biaya operasional utamanya yaitu pada KTP. Nah, produk ini diberikan oleh ownernya sebesar Rp9.000, sedangkan Mentarimat menjualnya seharga Rp10.000. Nah, di sini ada selisih harga sebanyak Rp1.000. Nah, selisih harga inilah yang menjadi keuntungan bagi Mentarimat. Selain itu, ada juga biaya operasional toko secara umum. Apa saja ya? Yaitu ada mengenai kebersihan toko, penataan produk, pencahayaan atau listrik, dan juga label harga, serta penyediaan uang kembalian receh yang kurang. Nah, hal ini berarti bahwasannya produk Mentarimat atau Mentarimatnya itu sendiri perlu melakukan observasi dan peningkatan dari biaya-biaya atau memperbaiki kebersihan melalui etalase dan sebagainya. Lalu selanjutnya apa lagi ya? Jadi kira-kira berapa aja sih biaya tetap dan biaya variabel pada produk pisang sale ini? Jadi biaya tetap adalah biaya yang tidak akan pernah turun pada produk pisang sale ini. Maka pada Mentarimat ini biaya tetap dapat diartikan untuk pada biaya kebersihan toko, kebersihan halaman, lalu ada pencahayaan toko Mentarimat, kemudian itu ada etalase dan raknya, lalu ada biaya operasional umum untuk Mentarimat lainnya. Lalu kemudian ini ada biaya variabel, yang dimana biaya yang ini adalah berubah sesuai dengan jumlah produk yang terjual di Mentarimat. Untuk produk pisang sale ini, biaya variabel utamanya kita akan membayarkannya kepada owner sebesar Rp9.000 per bungkus, yang dimana satu bungkus pisang sale ini terdapat di Mentarimat terjual satu bungkusnya adalah Rp10.000. Berarti Mentarimat ini mendapatkan keuntungan per bungkusnya adalah Rp1.000. Oke, contohnya jika Mentarimat berhasil menjual 50 bungkus pada 2 minggu terakhir, maka pendapatannya adalah Rp500.000, yang dimana berarti Rp450.000-nya ini adalah biaya variabelnya dan Rp50.000-nya adalah pendapatan untuk Mentarimatnya sendiri. Selanjutnya, cara mengendalikan agar biaya tetap efisien dan lebih efisien. Mentarimat mesti tetap pakai sistem titik jual supaya nggak perlu keluar modal buat stok barang. Selain itu, tata barangnya yang rapi biar menarik perhatian pembeli tanpa harus bayar iklan mahal. Terakhir, cukup jaga kebersihan, penerangan, dan sediakan uang receh biar pelanggan nyaman dan transaksi selalu berjalan tanpa adanya biaya tambahan yang besar. Selanjutnya, apakah ada biaya yang sering membengkak pada toko Mentarimat? Nah, pada toko Mentarimat ini ada beberapa biaya yang berpotensi membengkak. Yang pertama, ada biaya kebersihan dan biaya perawatan. Jika Mentarimat itu tidak dirawat secara rutin, maka akan terjadi banyaknya kerusakan. Nah, kerusakan itu sendiri yang akan menjadi sebab pembengkakan biaya. Dan yang kedua, ada dari biaya listrik. Kita sendiri tahu bahwa Mentarimat itu penerangannya masih sangat kurang, yaitu masih remang-remang. Nah, jika suatu saat nanti Mentarimat ingin menambah watt atau menambah daya listriknya itu, maka akan terjadi pembengkakan biaya pada setiap bulannya untuk membayar tagihan listrik. Nah, dan jika dari produk pisang sale pisang itu sendiri tentunya tidak ada pembengkakan biaya karena Mentarimat menerapkan sistem titip jual, yang dimana reseller itu menitipkan barang atau produk pisang sale tersebut ke Mentarimat, dan nanti berapa hari kemudian ia akan kembali lagi ke situ mengecek berapa pieces yang terjual. Nah, dari situlah Mentarimat memberikan sejumlah uang, yaitu sejumlah berapa pieces yang terjual. Nah, dari sistem tersebut tidak akan ada pembengkakan biaya antara Mentarimat dan reseller sale pisang tersebut. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, biaya produk sale pisang yang ada di Mentarimat itu sudah tergolong efisien. Kenapa sudah tergolong efisien? Karena Mentarimat sudah menggunakan sistem titip jual atau sistem konsinyasi sesuai dengan marginnya, yaitu 10%. Kemudian Mentarimat juga terdapat biaya tetap yang lebih banyak dikeluarkan untuk operasional toko, seperti ada listrik, kebersihan, lalu ada rak, lalu ada etalase,
dan perlengkapan lainnya. Lalu, agar tetap efisien, Mentari Mart juga harus menjaga sistem konsinyasi, memperbaiki penataan toko, dan memperbaiki pencahayaan tokonya. Kemudian, Mentari Mart juga harus menjaga kebersihan. Lalu, Mentari Mart juga harus memberikan label harga di setiap produknya supaya konsumen yang datang ke Mentari Mart itu mengetahui harga di setiap produknya.